يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala marzaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril muhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-Hajj 22:34. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dan kita istiqomah. Alhamdulillah. Mari kita syukuri seluruh nikmat karunia dan titipan yang Allah titipkan ke kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau Allah izinkan kita berumur panjang, maka kita akan menjalani atau menempuh, akan ketemu dengan ibadah kurban, ibadah adha yang akan datang tidak cukup 1 bulan lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bicara masalah ibadah kurban, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, baik di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2, surah Al-Hajj ayat yang ke-34, termasuk di dalam Al-Quran As-Saffat mulai dari ayat 100 sampai 111. Al-Kautsar itu adalah perintah Allah untuk ibadah kurban. Surah Al-Hajj itu bicara tentang adalah syarat. Sementara As-Saffat itu Allah jelaskan tentang ibrah, yaitunya hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik dari ibadah kurban tersebut. Hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Quran surah Al-Hajj 34 Allah telah mensyariatkan walikulli, ada kulli, li kulli,
dan bagi tiap-tiap umat. Kalau tiap-tiap umat itu berarti seluruh umat dari awal itu disyariatkan kurban. Tentu sesuai dengan kenabian masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita sebagai umat pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disyariatkan Allah, karena bahasanya adalah likulli, tiap-tiap umat, penyembelihan kurban. Jadi hadirin, penyembelihan kurban itu adalah misal kata dari qarib, artinya dekat. Dengan pelaksanaan ibadah kurban itu seharusnya kita semakin dekat dengan Allah. Kurban rajin setiap tahun ke rumah saji, enggak, itu enggak benar itu. Malih solat, enggak itu. Jadi dia semakin dekat dengan Allah, harus dan wajib malahan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sejarah ibadah kurban dari awal kenabian sudah ada. Hukum ibadah kurban, ada beberapa ulama yang menjelaskan. Menurut Imam Hanafi, beliau menyampaikan hukum ibadah kurban wajib berlandaskan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah untuk berkurban, walam yudah, kemudian dia tidak mau, enggan dia, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Fala, jangan itu artinya larangan, tidak boleh, berarti penting. Dan beliau memandang hukum ibadah kurban itu adalah wajib, karena Rasul yang menyatakan seperti itu. Al-aslu fil amri lil wujub, pada asalnya perintah itu adalah wajib. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Engkau lihat, andaikan awak ada piti sejuta, sejam 2 jam pergi ke mall tu sebentar, habis. Berarti sanggup dan mampu. Atau bagi yang hobi merokok, rokok anggaplah kini ko 20.000 sabungkui kali 30 hari sebulan kali 2 kali setahun, 7 juta lebih, 3 kambiangnya itu. Mampu, bahkan mau membakar uang secara tidak langsung 7 juta lebih setahun, mampu, mau. Makanya Allah katakan Al-Kautsar ayat 1, perintah korban, perintah solat Allah tidak akan sampaikan sebelum dikasih nikmat dulu. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ingat tu, iyo banyak, iyo saking banyaknya ndak terhitung dia, Wak. Jangankan nikmat di luar diri, di dalam diri saja, dalam diri awak saja tak akan terhitung nikmat dan karunia Allah. Karena dikasih nikmat oleh Allah, baru perintah fasalli li rabbika, salat. Orang yang tak salat berarti dia kufur nikmat, ya. Ndak syukur nikmat dia itu. Lah dia gih matu, lah dia gih telinga untuk mendengar, lah dia gih kaki, tak disyukuri untuk ibadah.
kufur nikmat. Ya. Kalau ndak kufur dia syukur. Yang dua. Baruan korban. Jadi Allah kasih nikmat, Allah titipkan nikmat, baru sholat, kurban. Perintah sholat dan kurban tidak akan datang kalau tidak Allah titipkan nikmat. Apalagi kalau dalam rumah tu suami karajo bagaji, istri karajolo bagaji lo, anak adalah bagaji lo, tiap bulan. Kurban hanya sekali setahun. Sekali setahun. Tidak sekali sebulan loh. Makanya pada hakikatnya yang hobi merokok itu sebenarnya wajib kurban tuh. Kenapa? Membakar uang 7 juta lebih dalam setahun taluk bisa, mampu dan mau. Kok ibadah yang akan menyelamatkan awak. Rokok itu belum tentu menyelamatkan ternyata nanti di akhirat itu. Hadirin, muhasabah diri mumpung masih ada waktu. Oleh sebab itu Imam Hanafi memandang bahwa ibadah kurban itu adalah wajib. Beliau berpedoman ke hadis Rasul. Hadis Rasul, siapa dia giah ke lapangan rezeki oleh Allah, kemudian hendak namuh dengan beribu-ribu alasan, maka fala yaqrabanna musallana, jangan dake-dake sampai salat kami, kata Rasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah sunnah muakkad. Sunnah wajib, sunnah, kemudian sunnah muakkad tengah-tengah, dekat kepada wajib. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah tata cara pelaksanaan ibadah kurban, penyembelihannya itu harus sesudah Idul Adha, sesudah sholat, sesudah khutbah. Jangan sebelum, tidak boleh. Mangkana udhiya qabla ayyusallu, siapa yang mendabiah kurban sebelum sholat, kata Rasul, untuk tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Laisa minal nuski fi syai', tetapi dia harus menyembelih lagi sesudah sholat Idul Adha. Waktu penyelenggaraan ibadah kurban hanya 4 hari. 4 hari. Tanggal 10 siap sholat, dah boleh? Boleh. 11, 12, 13. Ada lagi? 10, 11, 12, 13 tasyrik. Yang pemahaman kita itu hari 14 tidak boleh sampai maghrib batasannya. Hari 15 tidak. Tanggal 9-nya juga tidak. Jadi rentang waktu dikasih oleh Allah 4 hari. Hadirin kaum muslimin, hewannya harus sehat, tidak boleh cacat bawaan. Cacat bawaan tidak boleh. Panitia hati-hati itu cari. Pincang kakinya, cacat dia, buta matanya, kurui hewanah, tidak boleh. Kecuali kalau cacat darurat. Besok pagi awak akan mendabiah, beko malam tibuh jawi itu, turun dari hati oto, mak lompek saya, patah. Itu boleh itu. Di balian korang kandang dia tidak mau itu. Itu darurat namanya tu. Ad-darurat fil ibahah. Darurat tu boleh. Yang cacat bawain tak boleh. Dan kata Rasul, hewannya harus musinnah. La tazbah illa musinnah. Tak boleh disembeli kecuali yang sudah dewasa. Dewasa. Nah, jangan yang kecil. Yang sudah dewasa. Dewasa itu tandai banyak tanda-tandanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu ikutilah ibadah korban menurut aturan Rasul, menurut aturan Allah turun kepada Rasul, dan itulah yang kita lanjutkan sebagai umat yang ati Allah, ati Rasul, agar ibadah korban kita diijabah. Man qaraba kurbanan fihi fa bi awali fitrah. Ini hikmah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya. Suci dia lagi. Qatras min damihi
tak kala tetesan darah kamu di dalam pemotongan hewan korban itu, ghufira lahu, diampuni dosanya. Dosa diampuni oleh Allah. Wa dunuba ahliha, dan dosa keluarga kita. Jadi oleh sebab itu begitu hebat dan dahsyatnya ibadah korban. Mari semakin kita sering ibadah korban, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma dina ya Allah qamana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi falatin wal ghada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.